Salam jumpa di channel YouTube Kosrola Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu ayo belajar matematika. Pokok bahasanya min, nilai atau data rata-rata. Pustaka buku matematika kelas 6 bab statistika halaman 177 sampai 182. Senang belajar matematika. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan C, min, nilai atau data rata-rata. Apakah bedanya statistika dan statistik? Ya, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan data. Sedangkan statistik adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Pengertian rata-rata atau min adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nama lain rata-rata adalah rata, rataan, atau min dalam bahasa Inggris. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan untuk memahami min, nilai atau data rata-rata. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Untuk lebih jelas lagi tentang pengertian min, kita masuk pada pengamatan pertama. Perhatikan gambar 4.8 berikut. Keterangannya, siswa sekolah dasar mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Dari masing-masing kelas terkumpul dana sebesar 65.000, 40.000, 75.000, 105.000, 45.000, dan 70.000. Ingat, cara menentukan nilai rata-rata sebuah data adalah kita harus menghitung jumlah seluruh data, kemudian dibagi lagi dengan banyak data. Dari pengamatan pertama, pertanyaannya, berapa jumlah dana sumbangan yang terkumpul? Untuk menghitungnya, perhatikan tabel berikut. Kita lihat, dalam tabel ini terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama untuk sumbangan tiap kelas, dan kolom kedua untuk banyaknya sumbangan. Sumbangan kelas 1, 65.000, sumbangan kelas 2, 40.000, sumbangan kelas 3, 75.000, sumbangan kelas 4, 105.000, sumbangan kelas 5, 45.000, sumbangan kelas 6, 70.000. Jumlah keseluruhan 400.000. Dan 6 itu disebut N atau banyaknya data, sedangkan jumlah keseluruhan atau jumlah total disebut R. Ingat, di mana X adalah min atau rata-rata, F adalah jumlah data, dan N adalah banyaknya data.
Min atau rata-rata dihitung dengan cara berikut. Nah, ini adalah rumus untuk mencari min atau rata-rata. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Untuk F yaitu jumlah data atau jumlah keseluruhannya, dan N untuk banyaknya data atau banyaknya kelas yang menyumbang. Ya, F-nya 400.000 dan N-nya 6 atau 6 kelas. Jadi 400.000 per 6 sama aja dengan 400.000 dibagi 6. Hasilnya 66.667. Jadi min atau rata-rata sumbangan sebesar 66.667 rupiah. Kita masuk pada pengamatan kedua. Perhatikan tabel 4.6 dari hasil penjualan berikut selama seminggu. Kita lihat tabelnya terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk hari penjualan, dan kolom ketiga hasil penjualan dalam satuan kilogram. Hari Senin terjual 20 kilogram. Hari Selasa 25 kg, hari Rabu 30 kg, hari Kamis 40 kg, hari Jumat 25 kg, hari Sabtu 45 kg, dan hari Minggu 60 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram buah yang terjual selama 1 minggu? Berarti yang ditanyakan adalah F, jumlah keseluruhan atau jumlah total. Kita tinggal menjumlahkan keseluruhannya. Total buah yang terjual selama 1 minggu adalah 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 25 ditambah 45 dan ditambah 60. Hasilnya 245. Jadi F adalah 245. Ingat, rata-rata penjualan buah dalam sehari atau X adalah total kilogram buah yang terjual atau F dibagi banyak hari atau N dalam 1 minggu, yaitu N-nya 7 hari. Hasilnya adalah, kita tulis rumusnya, X sama dengan F per N. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. F-nya 245 dan N-nya 7. 245 per 7. 245 per 7 sama aja dengan 245 dibagi 7. Hasilnya 35. Jadi rata-rata atau min penjualan buah dalam sehari sebanyak 35 kg. Kita masuk pada pengamatan 3. Perhatikan gambar 4.10 berikut. Keterangannya, guru matematika kelas 6 sedang mengajari Dayu cara menilai latihan soal dari 10 anak. Nilai yang diperoleh oleh 10 anak adalah ada yang 75, 65, 50, 40, 80, 70, 55, 60, 50, dan 65. Pertanyaannya, bagaimana cara guru menentukan rata-rata nilai dari 10 anak tersebut? Dan berapa jumlah nilai latihan soal dari 10 anak? Caranya, nilai latihan soal dari 10 anak adalah, ini yang ditanyakan adalah F atau jumlah data. Kita tinggal jumlahkan semuanya. F sama dengan 75 ditambah 65 ditambah 50 ditambah 40
ditambah 80 ditambah 70 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 65 sama dengan 610. Jadi F-nya 610 atau jumlah datanya 610. Ingat, rata-rata nilai latihan soal 10 anak adalah jumlah seluruh nilai atau F dibagi banyaknya anak atau N, dan hasilnya sebagai berikut. Kita tulis rumusnya. X sama dengan F per N. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. F-nya 610 dan N-nya sebanyak 10. 610 per 10. 610 per 10 sama aja dengan 610 dibagi 10. Hasilnya 61. Jadi min atau rata-rata nilai dari 10 anak adalah 61. Sekarang kita masuk pada contoh penyelesaian soal. Contoh 4.6. Kerjakan dengan teliti. Berikut ini adalah data nilai ulangan 10 siswa kelas 6. Ada yang 72, 84, 68, 82, 86, 90, 100, 94, 84, dan 70. Pertanyaannya, hitunglah rata-ratanya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan dalam penyelesaian adalah kita menghitung jumlah total atau jumlah keseluruhan atau F-nya. Maka F sama dengan 72 ditambah 84 ditambah 68 ditambah 82 ditambah 86 ditambah 90 ditambah 100 ditambah 94 ditambah 88 dan ditambah 70. Hasilnya 834. Jadi F-nya 834. Sedangkan N sudah diketahui yaitu ada 10 anak. Jadi N 10. Selanjutnya kita masuk mencari rata-rata, yaitu ingat rumusnya ya. X sama dengan F per N. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, yaitu F sama dengan 834 dan N-nya 10. 834 per 10. 834 per 10 sama aja dengan 834 dibagi 10. Hasilnya 83,4. Jadi min atau rata-rata nilai ulangan 10 siswa kelas 6 adalah 83,4. Demikian beberapa penjelasan tentang min, nilai atau data rata-rata. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.